got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devita Aprilia dengan MPM 23411195 dengan kelas Manajemen 23D. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana dan tujuan organisasi. Apa sih yang kalian tahu dari rencana dan tujuan organisasi? Yuk kita bahas. Rencana organisasi. Rencana organisasi merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya. Pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja, dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru. Karakteristik rencana organisasi. Terdapat berbagai karakteristik dari rencana organisasi antara lain 1. Fungsi manajerial. Fungsi manajerial adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian, karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup yang dibuat. Berorientasi pada tujuan. Perencanaan akan lebih fokus dalam hal menjelaskan tujuan, perusahaan mengidentifikasi tindakan alternatif serta memutuskan berbagai rencana secara tepat untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Untuk yang ketiga, pervasif. Dalam hal ini, pengertian pervasif adalah perencanaan yang harus bisa turut hadir pada seluruh segmen dan dibutuhkan pada semua level dalam organisasi, walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dalam tingkatan dan departemen. 4. Proses berkelanjutan. Rencana dibuat dalam kurun waktu tertentu, seperti 1 bulan, atau kuartal, 1 tahun, dan lain-lain. Setelah kurun waktu tersebut sudah selesai, maka diperlukan rencana baru dengan berbagai pertimbangan dan juga persyaratan serta kondisi saat ini dan di masa depan nantinya. Untuk itu, perencanaan menjadi proses yang dilakukan secara berkelanjutan karena dibuat, dijalankan, serta dilakukan oleh rencana orang lain juga. Untuk selanjutnya, 5. Proses intelektual. Perencanaan adalah suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memperkirakan, serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi. 6. Futuristik. Dalam suatu proses perencanaan, kita bisa mengintip masa depan. Hal ini mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisa dan juga memprediksinya sehingga pihak perusahaan akan siap menghadapi masa depan secara lebih efektif. Pengambilan keputusan. Keputusan bisa dibuat terkait pilihan tindakan alternatif yang bisa dilakukan guna mencapai tujuan. Pilihan yang bisa dipilih harus lebih yang terbaik di antara semua pilihan yang ada, yang di dalamnya mempunyai banyak kelebihan dan juga sedikit keuntungan. Fungsi rencana organisasi. Perencanaan berguna untuk membantu sebagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Dalam proses pelaksanaannya, pihak manajer harus mampu menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yakni What? Apa tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan? Why? Kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan? Where? Di manakah lokasi yang paling pas untuk mencapai tujuan tersebut? When? Kapankah pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut? Who? Siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan? Bagaimana cara paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan itu adalah how. Fungsi rencana organisasi. Jadi, pada intinya, perencanaan memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas
kualitas dan juga efisiensi operasional perusahaan. Sehingga nantinya bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan serta koneksi terkait penyimpanan secara cepat sehingga perusahaan bisa berjalan secara lebih baik. Tujuan rencana organisasi. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda, dan pastinya perencanaan yang disusun pun akan berbeda-beda. Tapi, pada dasarnya, tujuan perusahaan dalam melakukan perencanaan adalah sebagai berikut ini. 1. Untuk mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi. 2. Untuk memberikan arahan kepada para administrator ataupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Yang ketiga, menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja, sehingga akan memudahkan proses pengawasan ataupun pemantauan. Manfaat rencana organisasi. Perencanaan memiliki banyak manfaat yang sangat strategis, di antaranya adalah membantu manajer untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan organisasi yang terjadi, membantu identifikasi permasalahan penting yang terjadi, memudahkan manajer untuk melakukan koordinasi dengan berbagai elemen dalam organisasi, dapat menetapkan tujuan secara lebih khusus, terperinci, dan mudah untuk dipahami. Dan yang selanjutnya terakhir adalah menghemat waktu, pekerjaan, dan biaya. Kelemahan rencana organisasi. Selain mempunyai manfaat, rencana organisasi juga mempunyai kelemahan. Kelemahan perencanaan yang bisa saja terjadi adalah kegiatan yang terangkum dalam perencanaan kemungkinan berlebihan yang mengakibatkan implementasinya akan mengalami stagnasi. Kadang-kadang kegiatan perencanaan memiliki kecenderungan untuk menunda kegiatan. Seringkali perencanaan terlalu membatasi manajemen untuk beraktivitas, berkreativitas, dan berinisiatif. Beberapa rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan tentang rencana dan tujuan organisasi yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.